kecil nggak apa-apa, yang penting milik sendiri sesuai kemampuan. Saya bikin rumah ini sesuai kemampuan teman-teman, nggak saya bikin gede, nggak saya bikin gedong nyukup-nyukupnya uang. Yang penting cepet segera bisa mandiri. Beli kerupuk tuh nggak kuat, satu plastik itu nggak ngecer. Jadi telur itu satu biji itu untuk makan anak saya tok yang pertama itu, Nisa. Halo teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channelnya Mas Lakra Family. Nah teman-teman, dimanapun teman-teman semua berada, semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita di sini mau ngobrol-ngobrol soal YouTube juga, soal keadaan kita. Dan hari ini bojo saya marem karena kalau kita kesini sekarang bisa ngiyup walaupun di bawah dak. Nah kemarin itu teman-teman, kalau kita ngendangi kesini jam 12 siang itu panas, kita nggak bisa ngiyup di mana-mana. Ngejak balik, ada kerasan di sini karena panas, nggak ada penghijauan teman-teman. Dan mulai hari ini kalau kesini kita nyantai. Maksudnya apa? Ya? Nah kita sudah bisa berteduh di bawah teras. Di bawah atap dak, dan rasanya adem juga ya ini. Ya Allah teman-teman, pokoknya tak terbayangkan sekali rasanya kita sudah sampai di sini. Kita sekarang nongkrong di bawah masih atap dak aja sudah berbunga-bunga, berbahagia hati kita teman-teman. Pokoknya di tahun 2022 ini saya doakan yang terbaik buat semua subscriber aku dan teman-teman semua. Semoga yang belum punya rumah segera bisa punya rumah. Nggak usah gede-gede teman-teman, kecil nggak apa-apa, yang penting milik sendiri sesuai kemampuan. Saya bikin rumah ini sesuai kemampuan teman-teman, nggak saya bikin gede, nggak saya bikin gedong nyukup-nyukupnya uang. Yang penting cepet segera bisa mandiri. Karena apa? Kalau bikin rumah besar itu perawatannya juga mahal, juga kesel, duitnya juga banyak daripada itu. Karena setiap pemikiran orang-orang itu beda ya. Ada yang suka rumah gede mewah, ada yang suka rumahnya kecil, yang penting tabungannya banyak, asetnya di mana-mana. Kalau saya tipe nomor 2 teman-teman. Saya demen rumahnya kecil, sederhana, biasa, rapi ya, kecil saja, perawatannya enak, biayanya juga nggak mahal. Kalau punya rezeki lebih, mending saya asetkan ke tanah atau emas, investasi, begitulah pokoknya teman-teman, yang tidak kena inflasi. Kalau ditabung dalam bentuk uang, ditaruh di bank, nanti kena inflasi tiap tahun turun teman-teman, kita mendapatkan penurunan nilai. Jadi tiap tahun itu mata uang kita itu turun. Jadi kalau mau menyimpan harta agar tidak terkena inflasi itu tiap tahun penurunan nilai mata uang kita simpan dalam bentuk emas teman-teman. Bisa emas batangan atau perhiasan, terserah teman-teman. Atau beli tanah murah-murah di pedalaman desa, bisa di tanduri pohon Atau buah-buahan. Kalau teman-teman sekarang bisa beli tanah murah di pedalaman ya, pedalaman desa, yang penting ada akses mobil masuk. Pedalaman nggak apa-apa, yang penting akses mobil masuk, luas, murah, luas. Bangun sumur bor di tengahnya, bangun gubuk untuk tempat tinggal mandor apa-apa nggak. Itu teman-teman tanamin buah-buahan yang kiranya 5 tahun ke depan sudah bisa panen. Jadi investasi jangka panjang teman-teman. Misalnya nanam mangganya 20 pohon, terus di tumpang sari albokatnya 20 pohon, terus kelengkengnya 20 pohon. Nah 60 pohon itu punya buah-buah yang berbeda, produktif. Jadi itu kalau kita bertani buah-buahan itu keselnya cuma sekali, waktu penanaman sama perawatan. Nanti kalau sudah tumbuh, sudah panen, nah itu anak cucu kita, anak-anak kita sudah ibaratnya wis manen ya, wis dari penake. Saya sanggup dodol dari Mas Narapas alam begitu. Enak dodol. Jadi seperti inilah teman-teman. Intinya sekarang sudah marem, kalau kesini nggak bingung kepanasan. Kalau kepanasan bisa ngiyup. Ya itu sementara dibolongi tinggi
Ance-ance ya iki bolong pring-pring ya ance-ance. Nanti ditutup. Gitulah teman-teman. Kok bisa bener ya lek bolong? Foto? Ya iyalah kan ditatai titik-titik toh, Beb. Wih. Alhamdulillah ya Allah. Ini berkat usaha dan berdoa, berkat dukungan teman-teman semua. Pokoknya tak henti-hentinya. Nanti suatu saat kalau ini sudah jadi ya teman-teman, saya akan membuat syukuran, kirim doa terbaik untuk semua subscriber saya. Jadi nanti ada syukuran khusus buat mendoakan para subscriber. Jadi diingatkan ya teman-teman, kalau saya nanti lupa akan janji saya ini, diingatkan di kolom komentar, oke? Jadi saya punya janji untuk membuat acara nanti syukuran, entah makan-makan sama tetangga, sama subscriber dekat-dekat yang mau datang, perwakilan para subscriber nanti. Wah, koyo artis. Yo enggak masalah lah, yang mau datang enggak, yang penting saya intinya mau membuat tasyakuran atas nama subscriber Blakrak Family. Jadi semua subscriber Blakrak Family nanti saya doakan yang baik, terus diselamati ya itu teman-teman. Jadi enggak cuma syukuran biasa gitu. Karena pokoknya subscriber Blakrak, subscriber terbaik. Tuh. Istri saya wis nganu teman-teman, enggak marah-marah lagi. Ngapa marah-marah? Dulu itu sering marah-marah teman, karena Bekas, yo nganu lah, yo normal, aku menyadari nih Rai, siapa sih mencari hidup kekurangan, tapi marahnya itu positif kok teman-teman, nggak marah-marah terus pure minggat, nggak pernah kayak dia, nggak pernah marah-marah pure minggat. Marahnya itu yo wajar lah, telat makan maksudnya, wayah belanja ini nggak ada, belanja itu nggak ada, maksudnya kok sampai minggat dari rumah itu nggak pernah. Marahnya marah tahap wajar, cuipek nih dia nih kekurangan. Kok anak wayah mangan kan. Tembasku kok tembas endok iku lho. Tuh teman-teman. Tuh. Bayangkan sampai mau beli kerupuk itu cari uang di bawah kolong kamar, terus di apa tuh? Ada sabun. Di tempat sabun, tempat bumbu-bumbu itu biasanya ada uang receh-receh gitu. Uang kembalian, terus kadang di laci-laci lemari itu ada uang receh-receh 500-an gitu, itu untuk beli kerupuk, untuk makan. Kerupuknya ngecer teman-teman, jadi beli kerupuk itu nggak kuat, satu plastik itu nggak ngecer, jadi cuma beli 2 kerupuk untuk makan. Jadi telur itu 1 biji itu untuk makan anak saya tok, yang pertama itu Nisa, itu untuk 1 hari kadang. Saya nggak boleh nyentuh itu. Waktu makan itu Nisa pakai telur dadar itu saya nggak berani nyentuh teman-teman. Kejam saya ya. Nah teman-teman, kita itu pengalaman kalau mau pamer masalah kesengsaraan sudah kenyang teman-teman. Kabur kanginan ke sana kemari nggak jelas, pokoknya mengenaskan ya Mi. Dan salah satu perubahan kita itu setelah Ade memutuskan untuk gencar untuk sedekah ya Mi ya, salah satunya. Jadi kita waktu di titik nol nggak punya apa-apa teman-teman. Ini yang paling saya ingat. Kita punya genteng baru, genteng rumah baru. Kita kan waktu menikah itu mau dibuatkan rumah sama almarhum bapaknya bojo saya. Almarhum bapaknya istri saya itu waktu kita nikah sudah disiapkan segalanya untuk membangun rumah ini. Ibarat garek nukoknya boto pasir ya. Jadi kayu-kayunya, gentengnya baru itu totalnya kira nih 3.000 lebih ya. Aku 4.000 genteng baru teman-teman, 3.000 setelah almarhum meninggal. Itu gentengnya atas inisiatif saya sama istri, saya
disumbangkan neng pondok pesantren ya, yaitu genteng baru, genteng mahal 3.000 kalau nggak 4.000 biji itu saya undangkan pondok pesantren. Udah ambil aja, nggak apa-apa untuk sekolahan. Semoga, mikir saya begini, semoga saya bisa keluar dari segala jenis penderitaan ini atas doa-doa para santri ya. Karena kalau kita apa jenenge sedekah ngono kuwi, segala seperti itu kan doanya terus mengalir ya teman. Setiap hari selama musola atau masjid itu dipakai beribadah, kita kan tetap oleh doa dari mereka gitu. Jadi itu yang saya pikirkan. Setelah itu dari tahun ke tahun itu rezeki lancar teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah sampai di titik ini berkat para subscriber juga. Sedekah nggak perlu banyak teman, sebenarnya sedikit 2.000 rupiah, 1.000 rupiah untuk kota amal, yang penting ikhlas. Dan tujuan bersedekah itu, tujuan utama saya untuk tolak balak saja teman-teman. Saya nggak pernah kok awalnya itu sedekah untuk meminta kembali yang lebih. Misalnya saya sedekah 1 juta, terus saya nggak pernah berharap kembali 100 juta, nggak pernah berharap. Harapan saya cuma satu, misalnya saya sedekah, semoga ketika saya perjalanan di jalan, misalnya saya ada kecelakaan, misalnya saya mau kecelakaan, itu dihindarkan. Dan itu benar-benar terjadi teman-teman. Sering saya itu mau nabrak, mau ditabrak orang, akhirnya nggak jadi. Maksudnya yo, entah apa yang terjadi itu terhindar gitu saja teman-teman, terhindar dari kecelakaan. Dan mungkin itu salah satu saya intinya sedekah gitu. Intinya kalau sedekah ya minta keselamatan aja sudah cukup. Jadi kembalinya kan berlipat-lipat ya. Misalnya kita sedekah 10.000 terus di jalan kita nggak jadi, ditabrak orang, berarti kan kalau kita ditabrak jadi pirang ratus juta, mulai ada operasi di kamar. Nah itu sudah, bagi saya sudah dikembalikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah teman-teman, gitu saja ceramah agama dari saya. Dan berbagi pengalaman ceramah agama. Yes, pokoknya saling menasihati yang baik gitulah teman-teman ya. Udah gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut. Thank you. Banget.